Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di Mang Ayu channel. Ketemu lagi sama aku. Siapa ya? Ayu. Nah, di video aku kali ini aku akan membahas tentang sudut pandang. Nah, sudut pandang itu bahasa lainnya juga ada POV. Jadi POF. Jadi POV. POV itu kepanjangannya point of view. Jadi itu dalam bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kan jadi sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah gimana ya? Sudut pandang adalah gaya bahasa yang digunakan penulis dalam menulis ceritanya. Jadi ada 3 sudut pandang yang harus kalian tahu. Yang pertama sudut pandang orang pertama, kedua sudut pandang orang kedua, ketiga sudut pandang orang ketiga serba tahu, atau sudut pandang orang ketiga campuran. Banyak banget ya sudut pandang yang ketiga tuh. Nah, di sini aku akan jelaskan satu per satu. Jadi sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang yang menggunakan kata ganti aku, saya, kami, kita. Itu adalah sudut pandang. Jadi kayak misalnya tulisannya gini, aku berjalan menyusuri lorong yang gelap, terdengar suara berisik yang entah dari mana asalnya dan bla bla bla, pokoknya pakai kata aku. Itu sudut pandang orang pertama. Nah, kalau contohnya ini ya, ada di sini contohnya, aku bacain. Ku pegang tangannya, jangan-jangan dikibaskan, ku belai rambutnya, itu akan semakin syair lagu Koes bersaudara. Jadi ku ada kata aku pegang dan segala macam, atau saya, kita atau kami, itu sudut pandang orang pertama berarti. Jadi kalian bisa membedakannya dari kata ganti yang digunakan sama penulis itu. Nah, yang kedua adalah kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Jadi ini yang kedua ini jarang banget digunakan untuk penulisan cerpen dan novel, karena gimana ya, kayak aneh gitu ya kalau misalnya kita baca begini, kamu, ini kan misalnya ini aku memegang tangannya gitu, terus tiba-tiba nanti kalau pakai sudut pandang orang kedua kayak kamu memegang tangannya kayak gitu, jadi kayak aneh gitu. Jadi biasanya orang lebih banyak menggunakan sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga campuran gitu. Terus yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penulis itu menggunakan kata ganti dia, mereka, atau nama orang, nama tokohnya, Rosita, Aninta, dan segala, misalnya kayak Evan berjalan bersama Rosita di taman bunga gitu. Itu sudut pandang orang ketiga. Jadi kelebihannya menurut aku, kalau sudut pandang orang pertama itu tokohnya si aku, jadi penulis itu hanya bisa mengungkapkan atau mendeskripsikan sesuatu yang diketahui oleh aku. Jadi di luar aku itu dia nggak bisa mendeskripsikan. Kalau dia deskripsikan nanti ceritanya bakal hancur amburadul gitu. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga itu ada sudut pandang orang ketiga campuran, sudut pandang serba tahu, dan sudut pandang orang tokoh utama, sudut pandang campuran, sudut pandang orang ketiga serba tahu, terus sudut pandang tokoh utama gitu, terus ada juga sudut pandang ketiga tokoh sampingan, dan masih banyak lagi. Tapi aku sendiri biasanya pakai sudut pandang campuran. Jadi kadang aku mendeskripsikan sesuatu di cerita itu berdasarkan si pikiran tokoh, kadang juga di luar tokoh. Jadi kelebihannya kalau kalian pakai sudut pandang orang ketiga campuran atau serba tahu dan segala macam, kalian tuh bisa lebih leluasa mendeskripsikan sesuatu. Jadi kita sebagai penulis itu kayak kita serba tahu, jadi kita bisa mendeskripsikan segala scene di dalam cerita itu, mau dia di dalam si tokoh atau di luar si tokoh gitu. Tapi balik lagi ke masing-masing penulis, kalian lebih nyaman pakai sudut pandang pertama atau sudut pandang kedua atau sudut pandang ketiga, itu pilihan. Jadi nggak ada yang mengharuskan harus pakai sudut pandang A, harus pakai sudut pandang B, nggak. Jadi itu murni dari gaya bahasa kalian dan kalian lebih senang pakai yang mana. Kalau aku lebih suka pakai sudut pandang orang ketiga campuran atau serba tahu juga, karena
di sudut pandang ketiga itu aku jadi lebih leluasa untuk menuangkan pikiran gitu, jadi kayak nggak terbatas gitu kalau mau mendeskripsikan ceritanya. Kalau pakai sudut pandang orang pertama aku suka bingung gitu, karena terbatas banget. Nanti kalau aku ceritain ini tapi ininya nggak tahu si tokoh awalnya, jadi bingung sendiri gitu. Tapi kalau misalnya mau fokus sama satu tokoh, kalian bisa pakai sudut pandang satu pertama. Biasanya kan ada cerita yang fokusnya tuh cuma sama tokoh aja, tuh tokoh utama aja gitu. Jadi kalian bisa pakai sudut pandang orang ke pertama gitu. Jadi itu dia sudut pandang, kalian harus tahu ya. Nah, di sini aku juga bakal bacain beberapa pertanyaan dari orang-orang, dari teman-teman aku di dunia kepenulisan di grup yang sering nanyain kalau aku bahas tentang sudut pandang ini. Yang pertama, kayak gini ya, Kak izin bertanya, apa sah-sah aja kalau dalam satu capture popnya rubah-rubah gitu, semisal awal cerita di awal dengan pop 3 serba tahu, kemudian diganti ke pop 3 nya keganti ke pop pertama aku si tokoh utama, bisakah? Atau bisa enaknya untuk perubahan pop ditanya dengan apa ya, atau langsung saja ke bawahnya penulisannya pakai aku pakai tanda seperti pop tokoh gitu. Nah, jadi maksud pertanyaan ini dipersingkat aja, dia tuh nanya apa dalam satu capture itu boleh lebih dari satu pop gitu. Kalau menurut aku nggak ada aturan khusus ya untuk hal itu, kalau cerita harus satu pop gitu, tapi sah-sah aja kalau penulisnya itu mau menggantikan pop, misalnya pop author pop. Kalian yang pakai Wattpad pasti sering banget tuh nambahin yang author pop, itu zaman dulu ya, sekarang udah nggak banget, udah jarang sih author pop. Jadi kayak itu dari sudut pandang penulis, kemudian diganti jadi Ananta pop misalnya, berarti jadi dari sudut pandang tokoh si Ananta. Sebenarnya sah-sah aja kalau mau kayak gitu, cuman akan lebih baik dan akan lebih terorganisir kalau pakai satu pop aja dalam satu cerita. Jangan sering-sering ganti pop. Kalau ganti-ganti pop itu kayak gimana ya, kayak nggak profesional gitu loh. Jadi orang yang biasanya nggak bisa narasi pasti akan sering ganti-ganti pop. Itu kuncinya kalau di dunia Wattpad ya. Jadi jawaban aku adalah lebih baik boleh, tapi akan lebih baik kalau kamu pakai satu pop aja. Next, pertanyaan yang kedua, Kak cara bikin biar dapat feel lucunya gimana ya? Ini out of the box. Jadi kalau nge-feel cerita mau lucu atau enggaknya itu, aku jujur aku bukan cerita, nggak bisa juga komedi, aku lemah ya di rumor. Jadi kalau kalian mau bikin cerita biar lucu ya kalian banyakin nonton film lawakan gitu atau banyakin cerita rumor ya, mungkin itu bisa membantu ya, tapi aku susah banget deh. Nah, ini lagi Kak izin lagi, misalnya aku pakai pop 1 terus ada suatu rahasia yang tidak diketahui si tokoh aku dan aku ingin ngasih ke tahu pembaca tentang rahasia itu, tapi nggak boleh ganti pop. Caranya gimana Kak? Caranya dari awal sampai terakhir kamu pakai pop 3. Kalau kamu mau mengungkapkan rahasia yang si tokoh utama nggak tahu ya kamu harus pakai pop 3. Tapi kalau kamu mau menceritakan sesuatu dari sudut pandang orang pertama, jadi kamu harus pakai pop 1. Jadi jawaban aku adalah kamu harus pakai pop ke 3 dari awal biar nggak ganti-ganti. Oke, next ini banyak kan yang nanya sih kayak, Kak satu capture itu bisa lebih dari satu pop nggak, kayak gitu. Dan jawaban aku udah aku jawab tadi ya. Kalau dalam cerpen boleh nggak di awalnya pakai pop 1 lalu diakhiri pakai pop 3? Enggak, karena cerpen itu hanya menceritakan satu sesi konflik atau satu scene aja. Jadi kalau ganti-ganti pop itu nggak akan lazim dan nggak akan bagus. Jadi untuk cerpen lebih baik satu pop aja dari awal sampai akhir, karena itu cerita pendek dan nggak mungkin kalian akan ganti-ganti pop, gila emang. Oke, next, dari dalam satu bab cerita itu boleh nggak pakai sudut pandang pertama tokoh utama campuran, sudut pandang orang pertama tokoh sampingan, atau harus konsisten salah satu? Sama ya kayak pertanyaan yang sebelumnya, harus konsisten dalam satu cerita. Jadi akan lebih profesional dan akan lebih bagus kalau kalian fokus sama satu pop aja.
belajarlah untuk setia pada satu jalan guys. Oke. Next, jadi dalam satu bab tidak boleh ada pergantian bab ya, nggak boleh. Pertanyaan bersama semua ya, kayak hampir sama. Nah, ini ada sudut pandang orang ketiga campur itu apa tidak membuat pembaca merasa bingung? Enggak. Karena itu tergantung bagaimana pembahasan karya untuk menjelaskan kepada pembaca. Jadi sudut pandang itu enggak ada hubungan sama sama buat pembaca bingung apa, enggak, karena itu hanya metode metode pembahasan penulis dalam menyebutkan si tokoh, entah dia pakai nama, aku, atau mereka gitu. Jadi itu hanya bagian dari cara penulis untuk menyebutkan tokohnya di dalam cerita. Kalau masalah bingung apa enggak, itu tergantung pembahasan kamu menjelaskannya kayak gimana. Kalau kamu menjelaskan belibet ya pasti bingung, tapi kalau kamu menjelaskan dengan efisien, pembaca pasti akan ngerti. Oke, next, hampir sama sih, jadi itu aja sih. Pertanyaannya hampir sama, boleh nggak ya dalam satu chapter itu pakai pop 2 gitu. Kalau dulu di Wattpad, di awal-awal munculnya Wattpad itu, penulis itu sering gonta-ganti pop. Jadi kayak sebentar-bentar pop outer pop, sebentar-bentar pop si A, pop si B, pop sampai pop semua karakternya. Karena itu kayak menurut aku tuh kayak mereka kalau yang kayak gitu kayak kebingungan untuk menarasikan sesuatu, sampai akhirnya mereka menggunakan pop gitu, kayak pop masing-masing gitu. Jadi tapi itu nggak efisien karena itu mengganggu estetika dalam menulis dan pembahasan itu. Kalau kalian lihat cerita, nih ada cerita buku di belakang aku, ini contohnya, ini tuh konsisten, ini buku terjemahan dari luar, ini tuh konsisten pakai sudut pandang ketiga. Jadi dari setebal ini, dari A sampai Z itu pakai sudut pandang ketiga, dan itu lebih baik. Jadi aku saranin untuk kalian untuk menentukan pop kalian di mana gitu. Nggak masalah kalau di buku yang satu kalian pakai pop 3, buku kedua pakai pop 1, nggak masalah. Yang penting satu cerita itu satu pop, itu lebih bagus. Nah, kalau kalian mau menceritakan dalam segala penjuru, kalian bisa pakai pop ketiga serba tahu. Jadi kalian bisa menceritakan semua tokoh tanpa keterbatasan kayak gitu. Oke, jadi itu aja tentang sudut pandang cerita. Semoga bisa membantu kalian untuk menjawab kebingungan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar kita makin berkembang gitu. Kalau kalian punya pertanyaan, seperti biasa kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar, bisa DM aku di Instagram atau di Wattpad atau di email, di mana aja kalian bisa DM aku pasti akan mendengarkan kalian dan aku akan menjawab semua pertanyaan kalian. Oke, thank you for watching, see you to the next video. Salam literasi.